Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you today? Good. Okay. Have you ready to start the class? Yeah. Okay. Before we are going to this class, let's sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Before we are going to this class, I will check your attendance. Any absent today? No? Oke, nihil berarti ya, hadir semua. Oke. Kepada Kafri, bisa bantu Miss untuk menghapus papan tulis? Ya, silakan. Sebelum itu, Miss ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya? Ya, coba jelaskan. Ya, betul. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang asking permission. Ada yang tahu artinya asking permission itu apa? Ya, betul. Asking permission adalah meminta izin. Nah, Miss akan memberikan clue kepada Ananda semua. Jadi dari clue tersebut Ananda harus bisa menjelaskan apa topik kita hari ini. Miss akan berikan sebuah gambar. Oke. Nah, ini. Bisa dilihat gambarnya jelas? Ya, ada yang sudah tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar jam gadang. Bahasa Inggris jam gadang apa? Ya, jam gadang bahasa Inggrisnya yaitu The Big Clock of Tower of Bukit Tinggi. Ada yang sudah pernah ke sana? Ya, tentu saja ya, karena jam gadang ini adalah salah satu tempat wisata terbagus di Sumatera Barat. Tentunya Ananda semua sudah pernah ke sana, misalnya saat berlibur dengan keluarganya. Jadi, ada yang sudah tahu apa topik kita hari ini? Ya, betul. Topik kita hari ini adalah describing place, yaitu pembelajaran umumnya adalah descriptive text. Nah, tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan dan supaya siswa menggambarkan tentang sesuatu, misalnya yang lebih spesifik kita pelajari hari ini yaitunya adalah describing place, yaitunya menjelaskan tentang tempat seperti tempat-tempat wisata yang sudah pernah Ananda kunjungi. Nah, jadi dari gambar ini Miss akan minta kepada Ananda untuk mengidentifikasi dan menggambarkan apa yang terlihat dari gambar ini. Yang pertama yaitu apa? Iya, tinggi. Tinggi bahasa Inggrisnya apa? Tall. Jadi jam gadang itu tinggi. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Ya, betul. Besar, tinggi dan besar. Jadi, besar itu adalah B. Nah, pokoknya dari ciri-ciri yang telah kita jelaskan tersebut, yang seperti jam gadang besar dan tinggi. Jam gadang itu ramai. Jam gadang itu fasilitasnya lengkap. Jam gadang itu ada menaranya. Nah, dari itu tadi ciri-ciri yang telah kita identifikasi dari gambar ini, maka kita akan menciptakan sebuah kalimat deskriptif. Tidak banyak-banyak, hanya cukup satu paragraf saja Ananda sudah bisa membuat deskriptif teks tentang describing place. Sudah paham ya? Oke. Nah, dari describing place ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah identification. Nah, identification ini atau identifikasi biasanya terletak di awal paragraf. Contohnya seperti kata-kata jam gadang is. Pokoknya semua kalimat yang di awal itu biasanya identification. Nah, struktur yang kedua yaitu
description. Description ini kalimat yang menjelaskan seperti ciri-ciri yang telah kita ketahui dari gambar tersebut, dari jam gadang tersebut. Nanti description itu sampai akhir. Itu yang dinamakan descriptive text about describing place. Nanti sebelum membuat kalimat tersebut, Anda diharuskan membuat judulnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense. Jadi, dalam teks ini harus ada simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Kata sifat itu seperti misalnya yang sudah kita pelajari tadi, seperti tall, big, small, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang ciri-ciri atau sifat dari benda tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan attribute verb. Yang terakhir adalah hanya fokus pada satu objek. Jadi ciri-cirinya ada 4. Nah, nanti pas ujiannya akan ditanyakan ini kepada Ananda. Apa ciri-ciri dari descriptive text? Apa struktur dari descriptive text? Apa tujuan dari descriptive text? Nah, jadi Miss rasa itu sudah cukup untuk pemahaman Ananda semua. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, Miss akan perlihatkan satu gambar lagi kepada Ananda. Mungkin Anda bisa menjelaskan ciri-ciri dari gambar tersebut. Sudah? Ya. Ini adalah gambar Candi Borobudur. Ada yang tahu ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Ya, Candi Borobudur adalah sebuah candi yang terbesar di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa. Jadi nanti kita akan menjelaskan ciri-ciri dari Candi Borobudur tersebut. Kita membuat sebuah kalimat, kita gambarkan bagaimana ciri-ciri dari bangunan tersebut. Nah, sudah paham kan bagaimana membuat suatu teks deskriptif tentang describing place? Ya, berarti sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi. Oke, bagus. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke. Miss menyimpulkan bahwa descriptive text adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, topik kita kali ini adalah describing place. Jadi, lebih berfokus kepada describing place, yaitunya menjelaskan tempat. Masih banyak yang bisa kita jelaskan di descriptive text ini seperti menjelaskan orang, menjelaskan benda, dan sesuatu lainnya. Oke, selanjutnya kita kita ada tugas. Tugasnya Ananda semua mencari atau membuat sebuah teks deskriptif tentang place, tapi tempatnya itu Ananda terserah saja mana tempat yang pernah Ananda kunjungi, misalnya ke Pagaruyuang atau tempat-tempat lainnya. Pokoknya nanti dari paragraf itu ada beberapa kalimat dan di dalam itu harus ada identification dan description. Oke, Miss rasa sudah cukup untuk hari ini. Jadi mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Miss harap Ananda semua dapat paham dan bisa mengerti dalam mengerjakan tugas untuk minggu depan. Nah, untuk materi untuk lebih lanjutnya Miss akan kirimkan di Google Classroom. Oke, Miss rasa kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay healthy and keep your health from our pandemic. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.